Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita film yang berjudul 12 Feet Deep yang diproduksi tahun 2015 bergenre thriller. Cerita ini menceritakan kakak beradik yang terjebak di dalam kolam renang. Penasaran gak tuh gimana cara mereka keluar dari kolam renang? Langsung aja yuk, choose! Film ini dimulai di KTA Public Pool di mana manajernya McGrady memasang tanda di sekitar yang menyebutkan mereka akan tutup untuk liburan akhir pekan. Sementara itu, salah satu protagonis kita, Bree, yang sedang berenang beristirahat sebentar untuk memantau kadar glukosa darahnya. Dia juga sedang menggunakan cincin berlian dan berpikir untuk melepasnya sebelum kembali ke kolam. Di luar tempat parkir, saudaranya Jonah sedang duduk di mobilnya, tidak yakin apakah akan masuk atau tidak. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia meninggalkan ponselnya di dalam jok mobil dan memasuki gedung. Ia menghampiri saudaranya setelah berganti pakaian renang. Bree sangat senang melihatnya karena mereka sudah lama tidak berkumpul. Jonah pernah direhabilitasi, tapi dia sudah bebas selama 3 bulan ini. Setelah mengobrol, Jonah bergabung dengan Bree di dalam kolam renang. Di area hilang dan ditemukan, ada seorang petugas kebersihan, Clara, yang sedang mencoba mencuri sejumlah uang dari dompet yang terlupakan. McGrady menangkapnya saat beraksi dan menyebut bahwa dia menyesal mengatakan hal baik tentang dia kepada pihak pembebasan bersyaratnya. Dua saudara itu masih berenang bersama sampai McGrady datang untuk menyuruh mereka meninggalkan kolam. Jonah menunjukkan kolam buka sampai pukul 7, jadi McGrady menjelaskan bahwa mereka tutup lebih awal untuk liburan akhir pekan, dan menyebutkan bahwa beberapa orang harus belajar membaca yang membuat Jonah tersinggung. Akhirnya mereka keluar dari kolam dan mulai mengeringkan diri. Saat Bree memutuskan ingin menunjukkan cincinnya pada Jonah, dia tidak bisa menemukannya di tasnya. Jonah memeriksanya di dalam air dan menemukan cincinnya tersangkut di besi logam di dasar kolam. Jadi Bree melompat kembali untuk mengambilnya. Tidak peduli seberapa keras dia menarik, dia tidak dapat melepaskannya dari besi logam itu. Jadi Jonah memutuskan untuk melompat juga untuk membantunya. Karena keduanya berada di bawah air dan pengunjung lainnya sudah tidak ada, McGrady berpikir tidak ada yang tersisa di kolam dan mulai proses penutupan kolam. Saat itu rambut Jonah tersangkut di besi logam, sehingga mereka sibuk melepaskannya dan tidak menyadari bahwa penutup fiberglass kolam dilepaskan dan mereka terlambat. Mereka terjebak dan ketakutan. Kakak beradik ini pun mulai memukul penutup kolam tersebut dan berteriak minta tolong, tapi McGrady sudah meninggalkan gedung. Jonah mengira bapak tua itu melakukannya dengan sengaja. Setelah beberapa saat mereka panik, mereka memutuskan untuk mencoba mendorong penutupnya ke atas hanya untuk melihat seberapa kuat penutupnya. Tapi tentu saja penutup itu tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, Bree mengusulkan untuk memeriksa semua segel dan tepinya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan titik lemah penutup fiberglass tersebut. Saat menelusuri sekitar kolam, Jonah menemukan sebuah celana renang dan lubang pada fiberglass, dan Bree berhasil mendapatkan penutup plastik dari salah satu dinding. Dia memecahnya menjadi 2 dan mencoba melihat lubang penutup dengan pecahan tersebut. Sementara Jonah terus mengoceh dan berkomentar hal negatif, terutama ketika Bree memberitahunya berita besar bahwa Bree bertunangan dengan pacarnya David. Jonah mengingatkan Bree bahwa dia mengalami masa sulit di rehabilitasi dan semakin parah saat dia kembali dan tidak menemukan saudaranya di rumah. Bree meminta maaf dan mengatakan dia memiliki hidupnya sendiri sekarang. Dan setelah semua yang telah dikatakan Jonah membuat Bree berpikir bahwa saudara perempuannya lah yang melemparkan cincin itu ke dalam air. Bree marah dan berenang ke dasar kolam, mencoba melepaskan cincin dari besi logam tadi. Kali ini ia berhasil. Bree muncul kembali untuk menemukan Jonah yang sedang mencoba melubangi penutup dengan pecahan yang ia dapat tadi, sehingga membuat tangannya terluka. Bree berpikir bahwa besi logam bisa cukup berat untuk memecahkan fiberglass, tapi dia tidak cukup kuat untuk membongkarnya. Jadi dia meminta bantuan Jonah, tapi Jonah tidak mau membantunya karena menurutnya itu tidak ada gunanya. Tiba-tiba mereka mendengar suara HP berbunyi. Itu adalah ponsel Bree yang mendapat telepon dari David. Ini memberi Bree harapan bahwa David akan menyadari bahwa dia menghilang. Tetapi lagi-lagi Jonah bersikeras bahwa tidak mungkin David mencari Bree. Bree kembali menyelam dan mencoba membongkar besi logam tanpa hasil.
Saat malam tiba, Jonah melanjutkan mencari titik lemah sementara Bree bersandar di pinggir kolam terlihat tidak sehat. Setelah berdebat tentang David yang masih terus mencoba menelpon Bree, Jonah memperhatikan keadaan kakaknya dan bertanya keadaan Bree. Bree mengaku dia telah didiagnosis menderita diabetes 3 tahun lalu dan dia membutuhkan insulin yang dia tinggalkan di tasnya. Jika dia tidak segera menyuntikkannya, dia bisa mengalami koma diabetes. Sementara itu, Clara kembali ke gedung untuk menyelesaikan shiftnya. Bree dan Jonah bergiliran menggergaji lubang penutup. Jonah memperhatikan bekas luka bakar di lengan Bree dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah membicarakannya. Tetapi sekarang mereka harus membahas itu, karena konselor di rehab menyarankan dia untuk berkata jujur. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari di mana ayah mereka meninggal, karena dia tidak ingat apa-apa dan hanya tahu bagian-bagian kecil yang ibu mereka dan Bree katakan padanya selama bertahun-tahun. Bree menyebut ayah mereka adalah monster dan memberitahu Jonah malam itu dia kembali dalam keadaan mabuk dan menghisap rokok yang jatuh di bantalnya saat dia pingsan. Api mulai menjalar ke kepalanya, tetapi dia tidak berteriak karena dia sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bree mendapat bekas luka bakar di lengannya saat mencoba membangunkannya. Obrolan mereka tiba-tiba terputus ketika Clara memasuki ruangan. Dia menemukan dompet Bree ketika teleponnya berdering lagi, dan dia mendekat untuk mencurinya ketika dia tiba-tiba mendengar gadis-gadis itu berteriak minta tolong. Clara bertanya bagaimana mereka berakhir di sana dan membiarkan mereka berbicara sambil melihat-lihat dompet dan telepon Bree. Lalu Clara berhenti saat ia melihat kamera keamanan menyala. Ia menyuruh gadis-gadis itu menunggu sebentar. Dia pergi ke ruang kontrol dan mematikan kamera. Lalu Clara datang ke kolam renang dan bertanya pada mereka beberapa pertanyaan aneh diikuti dengan permintaan kata sandi telepon. Bree memberikan kata sandi padanya dan mengira dia akan memanggil polisi. Tapi Clara malah meledek fotonya dan asal membuka pesan David. Jonah menjadi tidak sabar dan menghinanya. Clara memotong pembicaraan Jonah dan menjelaskan bahwa dia memiliki banyak tagihan yang harus dibayar karena dia tidak dapat menemukan pekerjaan nyata setelah berada di penjara. Jika mereka ingin Clara mengeluarkan mereka, Bree harus memberi kode PIN ATM-nya. Kakak beradik itu tidak terima, tapi Clara mematikan pemanas dan mengancam mereka dengan malam yang akan menjadi sangat dingin. Bree akhirnya tidak punya pilihan lain selain memberikan apa yang Clara inginkan. Clara pergi membawa dompet Bree dan kakak beradik ini akhirnya meringkuk dan berpelukan untuk menghangatkan satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Bree mulai benar-benar kedinginan. Jadi Jonah memutuskan untuk mencoba membongkar besi di dasar kolam. Tapi karena ia takut, ia tidak bisa menggapai dasar kolam. Ketika dia kembali ke permukaan, dia melihat Bree tertidur dan bergegas membangunkannya. Dia mengaku dia bahkan tidak bisa menyentuh besi logam tersebut dan menyebut dirinya tidak berguna. Dia berharap bisa seperti kakaknya. Bree meyakinkannya bahwa dia sudah seperti Bree, hanya saja Jonah tidak bisa melihatnya. Setelah itu, Jonah mencoba memukul lubang penutup dengan pecahan lagi yang menurut Bree hanya membuang-buang energi. Tapi Jonah menjawab bergerak adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk tetap hangat. Bree mendorongnya untuk membicarakan percobaan bunuh dirinya. Dan Jonah menjelaskan bahwa dia merasa seperti memiliki monster di dalam tubuhnya. Ayah mereka telah melecehkan mereka, dan suaranya tidak pernah meninggalkan pikiran Jonah. Tiba-tiba sebuah mata muncul di lubang penutup mengejutkan mereka. Itu Clara yang mengeluh tentang Bree yang hanya punya $80 di rekening banknya. Mereka memohon bantuan Clara dan dia marah. Clara mengatakan bahwa mereka tidak penting karena dia juga punya masalah. Setelah memberitahu mereka bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan mereka di sana untuk mati, Clara meninggalkan ruangan untuk berpikir. Jonah kemudian mendapat ide dan mulai mengasah pecahan plastik ke dinding sebelum memanggil Clara. Saat dia kembali, Jonah berpura-pura menangis dan meminta maaf setelah mengatakan bahwa dia memiliki pengakuan untuk dibuat. Dia sengaja berbicara sangat pelan, jadi ketika Clara menempelkan telinganya ke lubang untuk mendengarnya lebih baik, Jonah menusuknya dengan pecahan tersebut. Clara akhirnya marah dan pergi ke kamar mandi untuk memeriksa lukanya. Ia lalu masuk ke ruang kontrol untuk menyalakan sistem pembersihan kolam otomatis, sehingga menyebabkan gadis-gadis itu mulai tercekik oleh klorin. Mereka mencoba memblokir lubang klorin dengan tangan mereka dan celana renang yang mereka temukan sebelumnya, tapi aliran klorin tersebut terlalu kuat. Bree kehilangan kesadaran selama beberapa detik, dan Jonah harus mencegahnya tenggelam sembari dia berenang ke lubang untuk memberitahu Clara dia telah membunuh mereka. Hal ini membuat Clara menyadari bahaya yang sudah ia perbuat. Dia akhirnya merasa kasihan terhadap mereka dan kembali ke ruang kontrol untuk mematikan sistem pembersihan. Ketika dia kembali, dia memberitahu Bree dan Jonah bahwa dia yang memegang kendali sekarang dan meminta Bree untuk menyerahkan cincin yang ada di tangannya sebagai imbalan untuk kebebasan mereka.
Jonah memintanya untuk tidak melakukannya, tapi Bree setuju untuk memberikannya karena mereka tidak punya pilihan lain. Setelah dia memiliki cincin itu, Clara meninggalkan ruangan dan memberitahu mereka bahwa dia akan membiarkan mereka keluar setelah dia merasa siap. Bree berenang ke seberang kolam dan tertidur di pelampung kolam. Dia memimpikan David datang dengan beberapa petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkannya, tapi adiknya terus tenggelam. Ketika dia bangun, dia menemukan Jonah dengan pecahan plastik di lehernya, berpikir untuk bunuh diri. Bree menenangkannya dan berjanji padanya bahwa dia akan ada untuknya saat semua ini selesai. Jonah meminta maaf dan memeluknya. Sementara itu, Clara menatap cincin itu dan mendengarkan pesan David. Ia sedang berpikir untuk mengambil keputusan. Ketika dia kembali ke kolam renang, Bree memberitahu Jonah untuk mengikuti jejaknya. Gadis-gadis itu memberitahu Clara bahwa mereka tahu dia bukan monster, dan setelah semua yang terjadi di kolam, mereka memutuskan akan mengubah cara mereka melakukan sesuatu mulai sekarang. Clara merasa tidak enak pada mereka dan akhirnya memberi bantuan. Tetapi ketika dia pergi ke ruang kontrol dan memasukkan kode, itu tidak berhasil. Clara memberitahu mereka dan mereka memintanya untuk menelpon polisi. Tapi Clara takut akan kembali ke penjara karena hampir membunuh mereka di kolam. Setelah meletakkan kembali dompet Bree di bangku, dia meninggalkan gedung. Beberapa jam telah berlalu, dan Bree mulai sangat lemah. Ketika Jonah datang untuk memeriksanya, Bree membuat pengakuan bahwa dia melihat apa yang dilakukan ayah mereka pada Jonah ketika dia biasa masuk ke kamarnya. Dia memutuskan untuk membunuh monster itu. Jadi pada malam kebakaran, dia tidak mencoba membangunkannya. Dia benar-benar menahannya agar dia bisa terbakar menjadi abu dan keluar dari kehidupan mereka. Jonah memberitahu dia bahwa sekarang gilirannya lah untuk menjaga kakaknya. Setelah meninggalkan Bree beristirahat di pelampung kolam, dia menyelam dan mencoba untuk menarik besi itu lagi. 2 kali percobaan tidak berhasil. Akhirnya percobaan ketiga dia mendapatkan ide. Dia mengambil celana renang yang mereka temukan sebelumnya dan membungkus di sisi-sisi lubang besi sehingga dia bisa menariknya dengan lebih mudah. Jonah dengan cepat meraihnya dan membawanya ke permukaan. Dia menemukan Bree sudah tidak sadarkan diri. Setelah mencoba membangunkan kakaknya dengan nafas buatan, dia menggunakan besi itu untuk memukul penutup fiberglass dan akhirnya berhasil memecahkannya. Kedua gadis itu akhirnya bisa keluar walau mendapatkan beberapa luka. Kakaknya masih tidak sadarkan diri. Lalu Jonah mengambil tas Bree dan mencari insulinnya. Dia menyuntikkan Bree insulin dan setelah beberapa saat Bree akhirnya bangun. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Clara tiba-tiba muncul di depan mereka, menodongkan senjatanya dengan niat membunuh mereka karena dia takut gadis-gadis itu akan memberitahu perbuatannya ke polisi. Jonah memberitahunya bahwa dia mengerti Clara telah melalui banyak hal, dan memohon padanya untuk tidak melakukan apapun pada Bree, karena hanya itu yang ia miliki dalam hidupnya. Clara akhirnya merasa simpati pada mereka dan meletakkan pistolnya sebelum mengembalikan cincin itu kepada mereka. Jonah meraih telepon Bree dan menelpon polisi, tapi juga menyuruh Clara pergi sebelum mereka tiba. Film berakhir dengan Bree terbangun di atas tandu, dikelilingi oleh para medis dan Jonah. Jonah mengembalikan cincinnya, dan saat Bree bertanya bagaimana dia mendapatkannya kembali, Jonah bilang mereka sudah membunuh monster itu. Jonah dan Bree akhirnya berpelukan sebelum para medis membawa mereka pergi. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru nggak ceritanya? Film kali ini cukup bikin Ai deg-degan karena kalau Ai di posisi mereka udah mampus sekali karena nggak bisa renang. Pasti keriput ya tangan kaki mereka berendam lama banget di air. Anyway, selain serem, film ini juga menceritakan bagaimana sebuah hubungan kakak beradik yang memiliki trauma di masa lalu yang akhirnya dengan kejadian ini bisa saling terbuka dan sangat menyentuh hati. Setuju nggak? Walaupun udah dengerin alurnya, jangan lupa tonton film aslinya ya. Don't forget to subscribe my channel, klik like, dan share ke teman kamu. Kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu denger? Thank you for watching and see you in another video. Bye-bye!